Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Kaifa tukhraqu lakal awaidu wa anta lam takhriq min nafsikal awaida. Kaifa tukhraqu lakal awaidu. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu bisa dirobek, kebiasaan-kebiasaan itu bisa diterobos untukmu, wa anta la takhriqu, sedangkan engkau, wa anta lam takhriqu, sedangkan engkau tidak menerobos atau engkau tidak menundukkan min nafsika dari dirimu al awaidah akan kebiasaan-kebiasaan. Ada istilah di sini, istilah awaid. Awaid itu adat. Bagaimana mungkin kebiasaan-kebiasaan itu bisa kita terobos? Artinya terobos di sini yang tadinya biasa kemudian kita terobos atau kita lewati. Jadi kalau melewati kebiasaan artinya apa? Luar biasa, keluar kebiasaan, maksudnya luar biasa. Bagaimana mungkin kebiasaan itu bisa diterobos sedangkan engkau tidak menerobos atau tidak menundukkan kebiasaan-kebiasaanmu. Ada istilah al-awaid, al-adah yang sering kita dengar. Al-adah itu kebiasaan. Khariq lil adah, ini dari kata-kata ini. Khariq lil adah atau khariqul adah, ini artinya melawan kebiasaan. Bagaimana mungkin kebiasaan itu bisa dilawan, maksudnya diterobos, bisa dilawan untukmu, sedangkan engkau tidak bisa melawan kebiasaan-kebiasaanmu sendiri. Bagaimana mungkin bisa melawan kebiasaan bahwa api, biasanya api panas atau dingin? Panas. Bagaimana mungkin api ini bisa dilawan, artinya yang tadinya panas kemudian jadi dingin? Bagaimana mungkin es yang tadinya dingin kemudian jadi panas? Bagaimana mungkin air yang sebenarnya cair kemudian jadi keras, bisa kita jalan di atasnya? Bagaimana mungkin udara yang sebenarnya ringan tapi kita bisa berjalan di udara? Bagaimana mungkin kebiasaan-kebiasaan itu ditundukkan atau diterobos sedangkan kita tidak menundukkan kebiasaan-kebiasaan kita? Maksudnya kalau mau khariq lil adah, kalau mau bisa menembus kebiasaan-kebiasaan di luar kebiasaan, maka kita juga harus menundukkan kebiasaan-kebiasaan diri kita. Apa sih kebiasaan diri yang dimaksud di sini? Kebiasaan nafsu. Kebiasaan nafsu yang tadinya makannya banyak, ya dikit. Caranya gimana? Puasa mutih kayak Bang Sain. Puasa mutih, yang tadinya tidurnya banyak, meleknya yang banyak. Apa namanya? Pati geni misalnya. Itu kalau cara hikmah kan gitu. Yang tadinya kebiasaan kumpul sama orang-orang, nggak kumpul sama orang-orang, ditundukin. Jadi gimana? Bertapa misalnya begitu. Ini untuk contoh gampang seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa menundukkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di alam ini, sedangkan kita tidak menundukkan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam diri kita. Kebiasaan diri kita ini pengennya kita pengen enak atau pengen susah? Kita pengen enak ya, pengen enak, makannya enak-enak ya. Kalau bisa mah tiap hari menunya padang ya, mau itu ayam, mau itu ikan, pokoknya enak-enak. Tapi ini harus kita lawan. Untuk apa? Supaya kita bisa lawan atau supaya kita bisa menundukkan kebiasaan-kebiasaan yang ada di alam semesta. Kalau mau gitu, gimana? Ya jangan makan padang mulu. Terus makannya apa? Ya apa namanya? Ngerawat apa ngeruat? Ya maksudnya ruatan. Ya jangan yang enak-enak makannya singkong, ubi gitu ya. Kopi jangan, kopi juga air putih aja, ngerawat, jangan yang enak-enak. Kenapa? Kita sedang menundukkan diri kita sendiri.
Kalau sudah bisa menundukkan diri kita sendiri, maka nanti adat yang ada di alam semesta itu bisa ditundukkan untuk kita. Yang menundukkan bukan kita, tapi Allah menundukkan untuk kita. Nah, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini, bagaimana mungkin kekuasaan atau bagaimana mungkin kebiasaan yang ada di alam semesta ini ditundukkan untuk engkau, sedangkan engkau tidak bisa menundukkan dirimu sendiri. Gak bakal bisa. Yang pertama kali itu harus ditundukkanlah diri sendiri. Baru setelah itu Allah bisa menundukkan alam semesta untuk kita. Harus dilawan kebiasaan diri sendiri. Kharqul awaid bin kisyafi alamin kudrati, menembus kebiasaan atau melawan kebiasaan, bin kisyafi alamin kudrati, dengan tersingkapnya alam kekuasaan, la yukrimu al-haqqu ta'ala bihi, tidaklah memuliakan siapa al-haqqu ta'ala, Allah ta'ala, tidaklah Allah ta'ala memuliakan bihi, dengan khalqul awaid, bihi dengan menundukkan kebiasaan, tidaklah Allah memuliakan illaman kharaqa awaida nafsihi, kecuali untuk orang yang bisa menundukkan kebiasaan dirinya sendiri. Wa fana'an iradatihi, dan juga hilang atau sirna dari kehendak keinginannya sendiri. Wa hududihi, dan dari kepentingannya sendiri. Faman lam yasil ila hadhil maqamati, barang siapa yang belum sampai kepada maqam ini, belum sampai kepada posisi ini, la yatma'u, maka janganlah dia berharap, janganlah dia tamak. Yatma'u itu tamak, janganlah dia tamak atau jangan berharap fiha, di dalam di dalam al-awaid, ya, kebiasaan-kebiasaan. Wa in dhahara lahu ma suratuhu suratul karamati, meskipun muncul atau tampak lahu untuknya ma suratuhu, sesuatu yang bentuknya suratul karamati, bentuk keramat atau bentuk kemuliaan. Fayam bagi, maka seyogianya lahu, bagi orang tersebut, apa ayyakhofa, seyogianya dia takut, inda dalika, pada saat demikian takut, minal istidroji, dari istidroj. Istidroj itu bongbong atau apa ya, istidroj ya. Biarin diulur, lama-lama telap. Biarin ulur, lama telap. Syukur lu tuh namanya istidroj tuh. Wal makri, dan makar, atau diangkat atau dibanting, namanya makar, istidraj. Haitsu la yuhibbu dalika, sekiranya dia tidak menyukai dalika akan istidraj itu. Wala yatlubuhu, dan janganlah dia mencarinya. Fa in ahabbahu aw talabahu, apabila dia menyukainya, aw talabahu, atau mencarinya, mencari sesuatu yang seperti karomah, fahuwa dalilun, maka itu tanda ala baqaihi, tetapnya orang tadi, ma'a iradatihi, bersama keinginannya, wa hududihi, dan kepentingannya, wa adatihi, dan adatnya, adat atau kebiasaannya. Kharqul adah, kejadian luar biasa atau menundukkan kebiasaan. Tadi saya sebutnya menundukkan kebiasaan. Kejadian luar biasa, menundukkan kebiasaan yang sebenarnya lumrah hukum alam ini kemudian ditundukkan, bisa tunduk, itu haknya Allah. Allah bisa menjadikan api nggak panas untuk Nabi Ibrahim. Allah bisa menjadikan air ini nggak cair untuk Nabi Musa, jadi bisa dibelah, orang nggak cair untuk Nabi Musa. Namanya kejadian-kejadian yang menembus kebiasaan atau di luar kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan alam ditundukkan. Siapa yang menundukkan? Allah. Untuk siapa? Untuk nabi-nabinya. Allah tundukkan itu. Nah, Allah memberikan kemuliaan ini, tidaklah Allah berikan kecuali untuk orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya. Allah menundukkan alam semesta ini hanya untuk orang-orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya sendiri. Selain itu,
orang yang Allah muliakan dengan karomah ini. Kalau buat wali karomah, kalau nabi mujizat namanya. Para nabi sebut mujizat. Dan orang yang Allah muliakan dengan karomah ini, dia pasti nggak kepengen-pengen begituan, nggak pengen, sama sekali nggak ada pengen, dan juga nggak ada kepentingan buat menunjukkan itu. Bukan terus dia mencarinya dan pengen banget menunjukkan itu supaya orang-orang pada kagum dan diikuti sama orang banyak. Sama sekali nggak ada kepengenan buat itu. Jadi karomah yang Allah berikan kepada para wali, sebenarnya wali itu juga nggak pengen-pengen amat begitu, dan nggak ada kepentingan untuk menunjukkan itu. Terus kenapa Allah kasih? Allah cuma pengen menunjukkan bahwa ilmunya Allah yang diajarkan oleh wali-wali ini kepada para manusia itu benar. Jadi yang pengen siapa? Allah, yang pengen nunjukin Allah. Walinya mah nggak pengen nunjukin. Sebab kalau walinya nunjukin, itu ada kepentingan. Kalau kita yang nunjukin, misalnya kita wali, kan di sini wali murid semua ya. Kalau walinya yang menunjukkan, berarti di situ ada kepentingan. Kalau wali pengen banget, gue pengen itu tunjukin karomah, berarti di situ ada kepentingan. Kepentingannya adalah kepentingan dikenal sama orang, kepentingan dianggap keramat sama orang. Nah, jadi orang yang Allah muliakan dengan karomah yang sesungguhnya adalah orang yang sudah menundukkan hawa nafsunya, yang sudah sirna, hilang dari keinginan-keinginannya, dan juga sudah hilang dari kepentingan apapun. Tidak punya kepentingan diri sendiri, tidak punya keinginan diri sendiri, nggak pengen amat buat diri sendiri. Semuanya Allah yang pengen itu. Jadi dia hanya Allah saja yang dia inginkan. Nah, orang yang belum sampai makom ini, belum sampai pada posisi menundukkan diri sendiri atau hawa nafsu, sirna dari keinginannya, artinya dia memang sudah tidak punya keinginannya hanya Allah, nggak pengen lain-lain, dan sudah tidak ada kepentingan apa-apa. Kalau sudah sampai pada makom ini, maka wali benar. Tapi kalau belum sampai pada makom ini, maka jangan ngarep karomah, jangan ngarep kejadian luar biasa, khariq lil anda. Jika tetap mengharap kejadian luar biasa dan ternyata muncul, padahal belum bisa nundukin diri sendiri dan belum bisa menghilangkan keinginannya, masih pengen dilihat orang, masih begitu aja, masih ada kepentingan, supaya ini buat saya atau buat keluarga, masih ada kepentingan itu. Lalu muncul semacam karomah, hati-hati. Kalaupun muncul semacam karomah, padahal kita belum bisa menundukkan diri kita sendiri, kita masih belum hilang dari kepentingan diri sendiri, hati-hati. Hati-hati dengan sesuatu yang disebut dengan istidraj atau makarnya Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairun makirin. Allah sangat mampu membuat makar. Makar yang dimaksud di sini tipu daya. Hati-hati. Tipu daya. Ini justru yang paling ditakuti oleh para wali. Dapat karomah, kemudian ngerasa besar, itu paling takut wali. Karena di situ khawatir, di situ ada keinginan si wali. Nah, kalau ada keinginan, khawatir itu bukan karomah sebenarnya, tapi istidraj. Ini yang benar-benar dijauhi oleh para wali. Kekasih-kasih Allah tidak pernah mengharapkan karomah itu. Nah, kalau masih tetap mengharapkan karomah, seseorang masih mencari-cari karomah, kejadian-kejadian yang luar biasa, kejadian-kejadian yang kelihatannya ini sangat menakjubkan, maka ini bukti bahwa dia belum bersama Allah. Terus dia bersama siapa? Dia bersama dirinya sendiri, punya kepenginannya diri sendiri, bukan kepenginan Allah. Punya kepentingannya diri sendiri, bukan kepentingan Allah atau agama Allah. Wali-waliullah ini kadangkala muncul pada diri mereka yang mulia ini karomah. Ini bukan buat kepentingan diri sendiri, bukan, tapi buat kepentingan agama Allah. Kalau para nabi, para rasul punya mujizat. Nah, mujizat ini juga bukan buat kepentingan rasul, bukan buat kepentingan para nabi, bukan, tapi untuk menunjukkan benarnya agama Allah. Nabi Muhammad
dari tangannya dengan tangannya nyendokin, nggak habis-habis makanan. Padahal orangnya ribuan, yang dibikinin oleh sahabatnya waktu itu paling cukup cuma buat 5 orang. Yang sahabatnya nyediain bingung lah, perasaan istri saya masak dikit tapi nggak habis-habis nih, yang nyendokin langsung Nabi. Itu kan kejadian luar biasa, namanya mujizat. Mujizat Allah kasih kepada Nabi Muhammad, pada para nabi ini untuk menunjukkan bahwa agama Allah benar. Nah, para wali dikasih karomah. Karomah bukan buat kepentingan para wali, itu bukan. Karomah diberikan oleh Allah kepada para wali untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad benar. Jadi kalau mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ini untuk menunjukkan bahwa Allah, agama Allah itu benar. Nah, kalau para wali diberikan karomah untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad benar. Grade-nya begitu urutannya. Wali muncul dalam diri beliau, dalam diri para wali. Di karomah ini adalah untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad benar. Nabi Muhammad punya mujizat ini untuk menunjukkan bahwa agama Allah benar. Jadi nggak ada kepentingan wali, juga nggak ada kepentingan Nabi Muhammad. Kepentingannya hanya Allah. Qulillah fadarhum fi khawdihim yal'abun. Pokoknya Allah. Orang-orang mau kata apa kayak pokoknya Allah. Nggak ada kepentingan Nabi pengen dihormatin atau pengen banyak pengikut, nggak ada. Wali juga begitu, yang penting agamanya Nabi Muhammad, agama Islam yang penting. Nggak ada kepentingan dia pengen masyhur, dia pengen terkenal. Kalau sama dia pokoknya air ditiupin bisa aja buat obat. Saya mah air saya kasih buat obat aus, saya kasih orang-orang, saya pakai baca apa-apa. Fakaifa tukhraqul awaidu liman hadhihi sifatu ala sabil karamah wa hal hadza illa muhalun la yastaqim. Bagaimana mungkin tukhraqu itu bisa ditundukkan atau bisa ditembus al awaidu, kebiasaan-kebiasaan, liman hadhihi sifatu, untuk orang yang ini adalah sifatnya ala sabil karamati, atas cara atau jalan karamah. Wa hal hadza, dan tidaklah ini illa muhalun la yastaqimu, kecuali sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin kejadian-kejadian luar biasa itu bisa muncul dalam orang yang sebenarnya nggak punya sifat seperti wali. Nggak mungkin karomah itu muncul dalam diri orang yang bukan wali. Wali itu apa sih? Wali itu orang yang keinginannya aja udah nggak ada, kepentingannya juga udah nggak ada. Nah, kalau ada orang masih punya keinginan, masih punya kepentingan, entah kepentingan dirinya, entah kepentingan kemasyhuran, kepentingan pengen dilihat, kalau masih punya kepentingan, kok muncul semacam karomah, maka bukan karomah. Apa itu? Istidraj. Karena mustahil Allah berikan karomah pada orang-orang yang masih punya keinginan, masih punya kepentingan. Hududun nafs itu di sini kepentingan. Orang yang masih punya kepentingan, masih punya keinginan diri sendiri, masih belum bisa menundukkan hawa nafsu, maka tidak mungkin Allah berikan karomah. Kalau toh diberikan kejadian-kejadian luar biasa, maka itu namanya bukan karomah. Justru harus lebih hati-hati. Qala Syekh Abu Thalib Al-Makki, qala Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu, wa jami'ul anwari minal ghuyubi allati wara'al hujub, wallahu a'lam bissawab.